Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Di sini hamba yang lemah ini ingin membahas sedikit tentang keagungan Al-Qur'an dan kapan Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya yang agung ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mulia ini. Yang pertama Allah turunkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua Allah turunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit dunia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Hadirin yang mulia, banyak sekali pembahasan yang membahas tentang perdebatan kapan sebenarnya Al-Qur'an ini diturunkan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan, ada yang mengatakan 25 Ramadan. Ada yang mengatakan di malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perdebatan ini apabila selalu diperdebatkan maka tidak akan ada akhirnya. Padahal semua yang diperdebatkan adalah sesuatu yang benar. Jadi dari sini kita akan menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Yang mana proses ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara duf'ah wahidah atau secara keseluruhan di Lauhil Mahfuz. Jadi proses dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan dan ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan dan ada yang mengatakan tanggal 25 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya sebuah perdebatan tidak akan ada ujungnya apabila tidak saling mencoba untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Dan ini adalah yang kami dapatkan dari para guru-guru kami, para ulama. Dalam kitab tafsir telah banyak disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz menuju ke langit dunia ini adalah di malam Lailatul Qadar. Itulah yang dijelaskan di dalam
surat di dalam surat Al-Qadar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah menuju baginda Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan tanggal 17, 21 dan 25, yaitu yang diturunkan pertama kali kepada baginda Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq. Akan tetapi hadirin yang mulia, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita banyak memperdebatkan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini menginginkan kita dari kejadian ataupun kapan diturunkannya Al-Qur'an, itu yang perlu kita ketahui adalah bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah yang sangat agung. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan di waktu yang sangat agung kepada baginda Rasulullah SAW, kekasihnya yang paling agung. Di sini adalah pelajaran yang harus kita ambil, bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung yang Allah berikan hadiah, yang Allah hadiahkan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari malam nuzul Al-Quran ini yang harus kita ambil pelajaran adalah bagaimana kita tingkatkan kedekatan kita kepada Al-Quran, bagaimana hati kita tambah mengagungkan Al-Quran, tambah mempelajari Al-Quran, tambah memahami Al-Quran, tambah memahami apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi dari sini kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian dengan memperingati malam nuzul Quran nanti atau malam ini, bahwasanya bagaimana di malam ini atau mulai malam ini kita lahirkan dari dalam hati kita pengagungan kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran agung sebab yang berfirman adalah Zat yang Maha Agung, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan alam semesta ini. Di sini hadirin yang mulia, bulan Ramadan yang mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, sungguh-sungguh telah Allah persiapkan untuk umat ini, bahwasanya di dalam bulan ini sungguh-sungguh kita atau umat ini adalah orang yang sangat beruntung untuk mendapatkan banyak sekali pemberian-pemberian, karunia-karunia yang Allah telah berikan di dalam bulan Ramadan ini, termasuk khususnya adalah Al-Quran yang mulia ini. Karena mulianya Al-Quran, maka Allah turunkan di bulan yang sangat mulia kepada hambanya yang mulia. Kemudian Allah turunkan juga dari baginda Rasulullah SAW kepada umat ini. Berarti secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sekali memuliakan umat ini. Hadirin yang mulia, marilah kita sama-sama mulai malam ini kita tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencintai Al-Qur'an. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an." Didiklah anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama mencintai nabimu, yang kedua mencintai keluarganya, yang ketiga didiklah anak-anakmu untuk membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Disinilah hal yang paling penting yang harus kita betul-betul simpan di dalam hati kita, kita tanamkan dalam hati kita, sehingga kita dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran menjadi imam kita, sehingga dapat menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti, sehingga kita bisa berkumpul nanti, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama sahibul Quran, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat hamba sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salahnya dan kekurangannya dari kebodohan hamba sendiri, dan apabila ada benarnya, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.